uh, karena aspek psikologi mereka juga terganggu ya Kak. Jadi mungkin mereka lebih merasa sedih atau merasa tertekan jika mendapat sebuah cobaan atau sebuah masalah lagi. Jadi mungkin kita juga, peran kita sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berada di sekitar teman-teman kita imigran, mungkin kita lebih menjadi motivasi lah untuk mereka, bukan menjadi tekanan bagi mereka. Podcast bermutu dan berkualitas, podcast Citra Bangsa. Bedana. Hai teman-teman, kembali lagi nih dengan Cindy. Lagi-lagi hari ini Cindy kedatangan tamu yang super duper spesial ya teman-teman. Kali ini tamu kita berasal dari Universitas Citra Bangsa nih. Ada salah satu mahasiswa PGSD yang sangat berprestasi, yang telah memenangkan Duta Wisata 2021 dan juga Duta Bahasa, runner up Duta Bahasa 2022. Nggak perlu lama-lama lagi, langsung kita kenalan yuk. Halo Kak. Halo Kak. Halo, bisa perkenalkan dirinya mungkin? Baik Kak, perkenalkan nama saya Vicky Fikranta Yurhans Dolok. Saya berusia 18 tahun. Saat ini saya berkuliah di Universitas Citra Bangsa, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, saat ini juga saya masih menjabat sebagai Duta Wisata Nusa Tenggara Timur tahun 2021, Duta Wisata Indonesia Persahabatan tahun 2021, dan juga terbaik 2 putra atau runner up 1 Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Gila, mantap sekali ya teman-teman. Ini salah satu prestasi yang bertubi-tubi nih. Jadi setiap tahun Vicky ini aktif sekali ya berarti untuk mengikuti kegiatan duta-duta seperti ini. Dan juga apa sih yang memotivasi Vicky untuk mengikuti lomba-lomba seperti ini? Nah, baik, jadi yang memotivasi Vicky tentunya keluarga Vicky, dan juga di mana Vicky melihat potensi di Nusa Tenggara Timur atau generasi-generasi muda saat ini banyak yang masih berada di zona nyaman mereka. Nah, ini menjadi motivasi Vicky untuk keluar dari zona nyamannya Vicky dan menjadi inspirasi atau role model bagi generasi yang lain. Baik Vicky, untuk dari awal nih, apa memang dari kecil sudah minat dalam hal-hal perlombaan seperti ini, sudah aktif ikut lomba-lomba, atau memang baru setelah masuk kuliah baru melihat potensi itu muncul? Baik, jadi untuk perlombaan, Vicky dari kecil, dari SD kelas 4 sudah mengikuti lomba atlet yaitu karate. Dan juga sering menari di beberapa sanggar yang ada di Kabupaten Rote, tempat asal Vicky. Nah, untuk mengenai pijan atau duta-duta seperti ini, Vicky mulai mengenalnya waktu SMA. Nah, di situ biasa nonton kan Putri Indonesia di TV atau kegiatan-kegiatan mengenai model-model atau pigeon seperti itu. Di situ Vicky seperti tertarik untuk mengikuti ajang itu. Tapi masih dalam tanda petik karena yang Vicky biasanya lihat, karena itu kebanyakan putri kan, tidak ada putra. Dari situ Vicky hanya minat saja tapi tidak berani untuk terjun langsung. Nah, pada saat masuk kuliah, mulai mengenal, ternyata ada juga pemilihan duta-duta yang di sana ada putra, ada putri. Nah, Vicky mulai, sepertinya mau coba nih untuk mengenal hal baru lagi. Nah, di situ Vicky mulai coba, dan ajang yang Vicky ikuti pertama itu pemilihan Putra Tari Nusa Tenggara Timur tahun 2021. Dan situ Vicky mulai mengikuti ajang pertama. Kemudian puji Tuhan dipercayakan untuk mewakili Nusa Tenggara Timur di ajang Duta Wisata Indonesia. Oke, baik. Sebenarnya hobinya Vicky itu apa? Apakah mungkin dari dulu selain sudah ikut lomba-lomba ini, hobi spesifik Vicky sebenarnya apa? Nah, jadi hobi Vicky itu yaitu Vicky olahraga dan juga menari. Tapi waktu sekolah, dari waktu masuk SMP kan tari itu kan dibully kan Kak. Jadi Vicky sebagai seorang laki-laki sering dibully kalau Vicky menari. Dari situ Vicky mulai vakum untuk menari. Waktu SMA baru mulai mengeluarkan lagi talenta Vicky, yaitu menari. Mohon maaf, kalau untuk boleh nggak tanya-tanya sedikit? Ya, boleh. Bully seperti apa yang Vicky dapat waktu sekolah? Seperti dibilang kalau Vicky seperti perempuan, atau dibilang banci seperti itu, atau diasingkan lah dari teman-teman cowok karena Vicky masuk dalam dunia tari seperti dianggap itu. Ya, dianggap seperti ya. itu. Oke. Terus
apa yang membuat Vicky akhirnya semangat lagi untuk melawan atau mungkin membuktikan ke mereka? Apa yang membuat Vicky termotivasi? Nah, motivasi pertama Vicky dari keluarga Vicky, kebetulan keluarga Vicky sangat support Vicky dalam bidang apapun. Jadi Vicky itu menjadi motivasi Vicky juga untuk berani untuk masuk lagi dalam dunia tari, dan juga Vicky melihat bahwa memang kita sebagai laki-laki itu kalau menari dibilang seperti itu, tapi kita harus menari sesuai dengan porsi kita. Kalau kita laki-laki, kita menari sesuai dengan laki-laki. Kita perempuan, menari sesuai dengan perempuan. Seperti itu. Sebenarnya menurut saya juga tidak masalah sih. Soalnya kalau misalnya mau dibilang untuk menari sendiri, tidak ada batasan perempuan atau laki-laki sih sebenarnya. Cuma mungkin mindsetnya orang-orangnya yang mungkin masih kurang paham mengenai yang namanya tarian dan lain-lain ya. Karena mungkin mereka cuma di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi kayak di mindset mereka udah kalau misalnya kalau yang nari itu cuma perempuan, atau yang gayanya tuh seperti ini cuma perempuan. Padahal sekarang lagi pada banyak cowok yang sudah pinter make up, yang berani untuk mengeluarkan talentanya dan sudah nggak malu lagi. Itu zaman sekarang nih, aduh, orang-orang memang kurang ini saja ya, mungkin kurang paham mengenai hal-hal seperti ini. Oke, Vicky, dari melihat hobinya Vicky lalu mengikuti ajang pageant seperti ini, kenapa memilih PGSD? Jadi sebenarnya cita-cita Vicky dari kecil, dari waktu SD itu ingin menjadi guru. Nah di situ, tetapi karena sudah mulai masuk remaja, mungkin cita-cita mulai berubah-berubah ya Kak. Ya mungkin waktu masih dulu. Jadi waktu daftar awal, sebenarnya Vicky ambilnya tuh kesehatan masyarakat di Undana, tetapi tidak masuk. Jadi Vicky berkonsultasi sama orang tua juga. Orang tua bilang, kalau mau jadi guru ya sudah ambil guru saja. Jadi Vicky ambilnya di PGSD Universitas Citra Bangsa. Nah, kenapa Universitas Citra Bangsa? Nah, jadi kenapa Universitas Citra Bangsa? Karena Vicky lihat potensi di Universitas Citra Bangsa itu sangat luar biasa. Dimana banyak sekali orang-orang dari tempat Vicky juga yang berhasil dari kampus ini. Jadi Vicky melihat, wah sebenarnya ini adalah wadah yang tepat nih untuk Vicky berkembang dan dapat melatih diri Vicky lagi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi generasi muda yang maju tentunya. Oke, mengenai Vicky yang mengikuti banyak lomba ini ya, setelah mulai kuliah, pertama kali ikut lomba apapun itu mulai semester berapa? Mulai ikut perlombaan itu pada semester 1 Kak, semester 1. Wah, baru masuk sudah langsung terjun ya ini. Kalau dukungan nih dari dosen mungkin atau dari teman-teman atau peran dari Universitas Citra Bangsa untuk Vicky sendiri seperti apa selama mengikuti perlombaan sampai hari ini? Baik, jadi Vicky sangat berterima kasih banget untuk Universitas Citra Bangsa, khususnya dosen-dosen dan juga semua staf dan mahasiswa yang ada di sini, karena dukungan mereka sangat penting buat Vicky dan mereka sangat membantu Vicky. Tentunya dalam doa dan juga dukungan mereka dalam like seperti foto Vicky maupun surat menyurat yang tidak terbatas. Jadi Vicky meminta surat langsung diberikan dan dukungannya sangat-sangat positif dan sangat-sangat baik banget. Surat menyurat dalam hal izin ya benar. Seperti itu. Oke, baik. Soalnya memang kalau seperti ini yang dibutuhkan memang support ya dari orang terdekat maupun sekolah begitu. Kalau dari dosen-dosen atau mungkin ada teman-teman yang langsung secara pribadi bilang ayo Vicky semangat, seperti itu ada tidak? Tentunya ada. Teman-teman kelas Vicky maupun angkatan Vicky itu sering me-WhatsApp Vicky, mereka mengatakan berikan dukungan semangat dan juga motivasi agar Vicky tetap bangkit dan tetap bertahan terus. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Berarti ada nggak dosen favorit di UCB? Kalau dosen favorit semuanya favorit ya Kak, tapi yang sangat dekat dengan Vicky tentunya dosen PA Vicky, Ibu Roswita, sama Ketua Prodi Vicky, Ibu Yulsi. Berarti Ibu Yulsi, kemarin waktu saya ketemu Ibu Yulsi juga Ibu Yulsi yang itu sama Vicky saja gitu-gitu. Vicky anaknya sangat aktif, Vicky anaknya cepat tanggap dan lain-lain. Jadi seperti antusias sekali waktu saya bilang saya mau wawancara dengan Vicky ini. Jadi beliau yang sangat nanti saya kontak Vicky duluan biar nanti ibu juga gampang. Jadi saya lihat juga memang
dekat ya, Vicky lumayan dekat dengan para lumayan dekat. dosen dan juga teman-teman nih. Oke Vicky, tentang perlombaan duta bahasa sendiri ya, duta bahasa sendiri, apa saja yang Vicky persiapkan nih? Nah, baik Kak. Jadi untuk duta bahasa sendiri yang Vicky persiapkan tentunya mempersiapkan diri dengan baik juga, yaitu fisik. Kemudian Vicky mempersiapkan bagaimana membaca lagi materi-materi tentang ejaan maupun tentang bahasa Indonesia dan isu-isu kebahasaan saat ini. Dan juga sebelum Vicky masuk sebagai finalis duta bahasa, Vicky melakukan tes UKBI untuk mengetahui seberapa kemampuan Vicky dalam kebahasaan. Kalau untuk lombanya sendiri itu persyaratannya apa saja? Maksudnya apa yang dilombakan dalam perlombaan duta bahasa ini? Nah, baik Kak. Jadi dalam duta bahasa ini yang dilombakan tentunya yang pertama pengetahuan kita tentang kebahasaan, yang berikut kita harus berani berbicara di depan umum, dan juga tentunya ada poin penting dalam duta bahasa, yaitu Trigata Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Oke, baik. Berarti tiga-tiganya itu selain bahasa Indonesia dan bahasa asing, bahasa etnis apa yang Vicky pilih waktu perlombaan itu? Kebetulan karena Vicky dari Kabupaten Rote, jadi Vicky menggunakan bahasa Rote. Kalau untuk bahasa asing apa saja? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Berarti bahasa Indonesia, Rote, dan Inggris ya? Iya, benar Kak. Persiapannya maksudnya itu dari awal, Vicky apakah masuk dalam sebuah agensi atau Vicky mempersiapkan semuanya sendiri? Kebetulan karena Vicky merupakan salah satu anggota dari Sanggar Jamie Dance Academy, yang di situ Jamie Dance Academy sangat membantu Vicky dalam mempersiapkan ini, karena selain di Jamie Dance Academy, selain tarian, kami juga ada kelas seperti kelas pigeon seperti ini, jadi sangat membantu Vicky dalam mempersiapkan ini. Awal mula Vicky masuk dalam apa tadi, maaf? Masuk dalam kegiatan ini itu ditarik atau diminta, atau Vicky yang cari-cari nih kira-kira mana yang bisa membantu Vicky untuk melanjutkan Vicky punya mimpi menjadi masuk lomba-lomba seperti ini? Nah, jadi baik, waktu tahun 2021 Vicky sempat daftarkan kegiatan ini karena Vicky lihat program kerja dari kegiatan kantor bahasa sangat baik banget kan. Jadi Vicky coba untuk daftar pada tahun 2021, tapi Vicky tidak diterima karena masalah administrasi. Umur Vicky belum cukup untuk masuk dalam dunia itu. Jadi Vicky di tahun 2022 mencoba lagi, dan puji Tuhan lolos sampai 30 besar dan meraih juara 2 ini. Berarti saingannya ada berapa orang? Dari dua peserta yang daftar kemarin, dari 200 orang dan diseleksi sampai masuk 30 besar atau 30 finalis. Kemudian 30 finalis itu kita lakukan karantina bersama di aula rumah jabatan gubernur. Karantinanya berapa hari? Karantinanya 5 hari. 5 hari. Ya. Mungkin ada cerita-cerita lucu atau yang paling Vicky ingat nih selama mengikuti karantina itu? Jadi cerita-cerita lucunya itu seperti mungkin kelas-kelas yang kita tidak pernah dapat ya Kak, seperti kelas beauty class atau apa. Mungkin di situ pertama kali menggunakan make up bagaimana, jadi kayak menor-menor gitu lah Kak. Kemudian kita bertukar pendapat menggunakan bahasa daerah masing-masing, terus belajar juga bahasa Dawan, bahasa Manggarai, pokoknya bahasa lainnya, sehingga terkadang pengucapan kita sering terdengar lucu atau terdengar. Begitu juga kalau teman-teman menggunakan bahasa Rote bahasa Rote, begitu. Apalagi dengan dialek yang berbeda. Dengan logat yang orang-orang NTT kan biasa. Iya, gitu. benar Kak. Baru sukanya ngejek-ngejek kan. Iya, benar. Saling ngejek-ngejek. Tapi itu yang bikin seru ya. Iya, bikin seru tentunya. Oke, kita mundur dikit nih ke Duta Wisata nih. Siap Kak. Kalau untuk Duta Wisata sendiri, visi misinya apa sih sebenarnya? Dan apa yang setelah Vicky lakukan setelah memenangkan Duta Wisata ini sendiri? Baik Kak, jadi visi misi atau advokasi dari saya dan pasangan saya waktu Duta Wisata, yaitu bagaimana kita membangun wisata di Nusa Tenggara Timur menjadi lebih baik dan mengedepankan dan
mengaktifkan ekonomi kreatif atau UMKM yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kalau untuk program-program yang sudah Vicky lakukan semenjak 1 tahun ini ya, sudah berarti 2021 sampai 2020 ini apa sih? Baik, jadi program yang pertama, Vicky sudah bersama pasangan melakukan beberapa survei kepada beberapa wisata untuk melihat potensi apa sih yang akan kita kembangkan nanti. Kemudian program yang didoakan ya Kak akan mau berjalan lagi ke depan, yaitu membentuk kelompok-kelompok wisata yang ada di setiap daerah masing-masing. Oke, berarti sudah berapa banyak tempat wisata yang sudah Vicky kunjungi sejauh ini? Sejauh ini kalau untuk di Nusa Tenggara Timur sudah 12 untuk Pulau Rote, dan juga untuk di Kupang sampai daratan Soe sudah mencapai 7. Wah, sudah banyak ya berarti. Nah ini nih yang bikin saya agak penasaran, bagaimana Vicky membalance antara kuliah dan juga karir nih. Mungkin bisa kasih motivasi juga buat teman-teman di sana yang mungkin punya kesibukan masing-masing, bagaimana cara membalance nih antara karir dan juga pendidikan. Baik, jadi tentunya Vicky melihat jadwal Vicky dulu ya Kak. Jadi waktu kuliah Vicky ambil waktu free-nya untuk kegiatannya Vicky. Jadi tetapi untuk mengikuti kegiatan seperti ini, atau kita memang sibuk dalam beberapa kegiatan, tapi kita harus mengutamakan pendidikan kita. Jadi Vicky lebih mementingkan pendidikan, kemudian waktu-waktu luang Vicky isi dengan kegiatan-kegiatan Vicky seperti ini Kak. Terus mau tentang cita-cita nih kan, dari awal Vicky bilang waktu kecil ya pengennya jadi guru, makanya masuk PGSD. Sekarang nih sebenarnya cita-citanya sekarang berubah atau masih sama? Karena sekarang juga masih kuliah kan. Oh iya, sebentar lagi ikut Indonesian Got Talent ya. Selamat sudah diterima audisi tahap pertama. Dance ya? Iya, dance. Bisa mungkin ceritakan sedikit sepak terjangnya mulai dari awal ikut dan masuk dalam Indonesia Got Talent ini. Baik Kak, jadi awalnya itu kami sempat mengikuti Indonesia Mencari Bakat, tetapi mungkin belum jalannya, jadi kami tidak diterima. Kemudian kami mendengar ada event yaitu Indonesia Got Talent, jadi kami mulai mendaftar dan mempersiapkan diri. Nah, persiapannya karena Indonesia Got Talent ini dilihat dari keunikan kita kan Kak. Jadi kita mengambil etniknya NTT agar bisa menjadi bidang promosi juga, dan juga bisa menjadi keunikan dari Nusa Tenggara Timur yang kita bawakan ke Jakarta nanti. Nah, di sana persiapan kami sejauh ini, kami mungkin mempersiapkan gerakan-gerakan yang spektakuler juga, dan juga ada beberapa atraksi yang mungkin dapat memukau para judges atau para juri di sana nanti. Oke, berarti untuk tahap selanjutnya ini kapan? Tahap selanjutnya hari Minggu ini tanggal 10 kami berangkat, kemudian tanggal 15 kami balik lagi ke Kupang. Tanggal 15 balik lagi ke Kupang. Untuk proses audisinya sebenarnya berapa lama sih? Proses audisinya sekitar 4-5 hari. Nah, di situ hari pertama dan kedua itu kami mendapat materi dari panitia, kemudian 3 hari kemudian itu mempersiapkan untuk syuting tentang tarian kami akan kami bawakan. Untuk perform ya? Ya, untuk perform. Oke. Kalau dari Indonesian Got Talent sendiri, itu berapa orang yang ikut dari teman-teman Vicky? Baik, dari untuk Indonesia Got Talent, dari teman-teman Vicky itu ada 6 orang, 5 diantaranya adalah penari dan 1 ofisial atau pelatih kami. Oke, berarti yang berangkat nanti 6 orang. Iya, 6 orang. Tapi yang penarinya ini 5 orang. Penari intinya 5 orang. Balik lagi nih ke cita-cita tadi. Apakah sudah berubah atau masih tetap sama? Karena mengingat Vicky juga masih kuliah PGSD kan di UCB sendiri. Iya. Gimana? Masalah cita-cita, pastinya Vicky sudah mencintai dunia pendidikan, dan Vicky akan terus menjadi guru. Oke, lalu tentang sebenarnya untuk
perlombaan pageant seperti ini apa saja yang bisa dipakai atau mungkin dipakai untuk menjadi mata pencarian begitu? Apa saja? Dalam pageant tentunya Vicky nanti akan melatih terus bagaimana Vicky bisa mendapat sertifikat untuk menjadi public speaker. Jadi situ Vicky akan menggunakan prestasi-prestasi Vicky itu untuk membuka sebuah kelas untuk mendapat penghasilan seperti itu, kelas sampingan. Oke, baik. Berarti semua aspek dipakai Ya, semua aspek dipakai. dari pendidikan maupun di luar pendidikan. Bagus sekali. Kalau sebenarnya untuk Duta Bahasa ini ada proyek-proyek tersendiri atau program tersendiri yang mau Vicky jalankan maupun yang sudah dijalankan? Baik, untuk programnya mungkin Vicky lebih untuk yang sudah dijalankan saat ini bagaimana menggunakan takarir atau biasa kita bilang caption ya Kak di media sosial dengan baik, penggunaan bahasa Indonesianya dengan baik maupun bahasa Inggris dan bahasa daerahnya dengan baik. Kemudian program yang sekarang sementara mau dijalankan bersama teman-teman finalis 30 besar dan pemenang 1, itu kami ingin melakukan BIPA atau Penginternasyonalan Bahasa Indonesia kepada para imigran yang ada di Nusa Tenggara Timur. Oke, kalau untuk itu berarti harus bekerja sama dengan pemerintah ya, sudah Ya, pasti. Dan puji Tuhan sekarang sudah bekerja sama dengan pemerintah maupun dari bagian imigrasi untuk kami melakukan kegiatan ini dan sangat didukung. Jadi kami sangat berterima kasih juga. Iya, karena pastinya juga sangat membantu mereka untuk mempelajari bahasa kita dan beradaptasi ya dengan kita di sini. Lalu kalau untuk penyelenggaraan kegiatannya sendiri, berarti Vicky pergi ke tempat tinggal mereka. Tempat imigran ya, yang ada di Kota Kupang. Kita sudah 3 tempat yang sudah kita pergi. Kemungkinan kalau tidak salah cuma ada 3 juga ya Kak. Jadi itu ada di Kupang Inn yang ada di Kayu Putih, Lavender sama Inaboi. Kalau itu maksudnya waktu apa saja yang dibagikan atau di-share begitu ya dengan para imigran, selain mengajarkan bahasa Indonesia nih, apa saja yang di-share mereka? Tentunya mereka juga membutuhkan selain bahasa Indonesia, mereka juga membutuhkan seperti hal-hal apa sih yang berada di sekitar mereka atau yang berada di Kota Kupang, atau budaya-budaya yang ada di Kota Kupang maupun yang di tempat mereka tinggal. Kemudian kami juga membagikan, mereka juga membutuhkan bahasa Inggris karena mereka kebanyakan dari Afghanistan. Jadi mereka membutuhkan bahasa Inggris agar bisa berkomunikasi juga dengan orang-orang luar selain di Indonesia. Nah, ini menarik nih. Soalnya kan baru-baru ini kan ada yang viral nih. Iya. Imigran yang hampir melakukan percobaan bunuh diri nih. Tanggapan Vicky mengenai orang-orang seperti mereka itu seperti apa? Maksudnya sebenarnya apa yang kurang yang sehingga membuat mereka merasa putus asa begitu? Nah baik Kak, jadi tanggapan Vicky pastinya yang kurang adalah mungkin karena kurang beradaptasi juga dengan masyarakat sekitar, dan juga karena aspek psikologi mereka juga terganggu ya Kak. Jadi mungkin mereka lebih merasa sedih atau merasa tertekan jika mendapat sebuah cobaan atau sebuah masalah lagi. Jadi mungkin kita juga, peran kita sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berada di sekitar teman-teman kita imigran, mungkin kita lebih menjadi motivasi lah untuk mereka, bukan menjadi tekanan bagi mereka. Nah, mungkin tips nih atau mungkin pendekatan yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia maupun warga negara NTT ya, warga NTT ini seperti apa yang bisa kita lakukan mungkin untuk membantu mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan kita? Nah, baik Kak. Jadi yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, ya kita mengajak mereka untuk menjadi kawan kita, bukan menjadi lawan kita. Kemudian kita membantu mereka saat mereka membutuhkan pertolongan seperti mengarahkan jalan atau mengajarkan mereka hal yang baik. Karena beberapa yang waktu kami survei kepada beberapa imigran, mereka seperti curhatlah kepada kita bahwa
waktu mereka di Kupang mereka sering ditipu karena mengenai nominal atau mengenai perkataan atau bahasa-bahasa Kupang yang mereka tidak mengerti. Seperti mereka pernah ditipu seperti tambal ban harusnya cuma 20.000, tetapi mereka harus membayar 300.000 seperti itu kan. Bedanya jauh sekali. Iya, bedanya gila, jauh. Jadi waduh. itu kita sampai wah sayang sekali ya, karena mereka tidak mengetahui kayak bahasa Kupang atau bahasa Indonesia, dan juga mereka tidak mengetahui kayak sistem-sistem apa sih yang ada di Kupang, seperti tambal ban itu harga berapa atau seperti yang lainnya begitu Kak. Ya, harga pasar Harga pasar yang ada di sini mereka kurang tahu juga ya, karena pendatang. Berarti ini agak kompleks juga sebenarnya. Kita mau didik mereka, tapi ternyata orang-orang kita sendiri yang belum terdidik begitu ya. Jadi belum bisa untuk kayak sadar begitu bahwa orang-orang seperti itu kan butuh bantuan kita sebenarnya. Cuman ya mungkin ada orang-orang juga yang ingin ambil untung sendiri. Benar Kak. Itu yang buat akhirnya image kita juga jadinya jelek gitu. Iya. Makanya tidak dipungkiri kenapa ada orang yang merasa tertekan lalu depresi iya, melakukan percobaan bunuh diri seperti itu. Sebenarnya kemarin disayangkan, malah ada yang kemarin saya lihat juga saking hebohnya sampai ditutup jalan dan harus ada pengalihan jalan dari Oesapa bawah dari Oesapa itu kan maksudnya terlalu berlebihan. Sebenarnya harusnya kita membantu atau gimana, malah waktu turun kan dipukul dan menjadi sebuah candaan dalam media sosial lagi kan. Jadi sempat lihat di story, jadi kayak menjadi candaan lah untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dia sengaja mencari sensasi begitu tau kan. Aduh, makanya kasihan, maksudnya buat orang-orang mau ke sini untuk mungkin mau merantau, ingin mencari sesuatu hal yang baru, mencoba sesuatu hal yang baru, malah terhambat dengan orang-orang kita yang seperti itu. Dan sedikit lagi Kak, mungkin karena kasus itu juga program kita hampir tidak berjalan, karena waktu kita ingin bertemu dengan imigran, kami membahas bahwa kami ingin mengajarkan bahasa Indonesia kepada mereka agar membantu mereka, tapi mereka menekankan bahwa mereka tuh tidak mau di sini. Mereka ingin keluar ke negara ketiga dan mereka tidak mau belajar bahasa Indonesia. Oke, tentang konsep imigran ini sendiri, sebenarnya tujuan mereka datang itu apa sih? Nah, jadi mereka itu kan negara yang dimana terjadi peperangan. Nah, di situ mereka datang di sini untuk mencari pertolongan atau dilindungi dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, dari situ mereka mungkin di sini selama 5 atau 10 tahun, kemudian mereka dikirim lagi ke negara ketiga atau ke Australia atau ke negara lainnya, seperti itu Kak. Anggap saja mereka seperti pontang-panting juga pontang-panting juga. Sana, ya, karena tidak memiliki apa-apa lagi kan Kak di negara mereka, jadi mereka dibawa ke negara-negara yang terdekat. Kalau dari Vicky dan teman-teman sendiri itu apakah ada selain mengajarkan mereka bahasa, apakah ada mungkin bakti sosial untuk membagi-bagikan makanan atau pakaian seperti itu? Kalau dari kami sendiri mungkin saat ini cuma pembagian vitamin atau beberapa yang mereka butuhkan seperti vitamin atau obat-obatan saja. Tetapi untuk seperti pakaian atau apa, kebetulan karena dari pihak imigran mereka juga punya seperti gaji sendiri atau mempunyai biaya sendiri kan Kak untuk setiap orang yang sudah masuk dalam imigran yang ada di Indonesia. Jadi sudah punya dana mereka sendiri. Oke, berarti tercover oleh pemerintah. Ya, tercover oleh pemerintah. Memang tidak mudah ya, kita datang, kita yang kadang cuma merantau ke kotanya orang saja sudah stresnya setengah mati. Apalagi mereka yang sudah harus ke negara lain. Gimana keluarganya mereka di sana, nasibnya mereka seperti apa juga mereka tidak tahu kan sebenarnya. Jadi kemarin juga itu saya benar-benar menyayangkan sekali kenapa kok bisa masih ada orang yang membuat hal seperti itu merasa lucu begitu, karena lucu, cuman mau gimana lagi, memang namanya mungkin masyarakat kita juga kurang edukasi ya mengenai hal-hal seperti ini, gimana cara kita menghargai orang lain gitu. Menarik sekali nih, banyak sekali yang saya bisa dapat dari perbincangan kita hari ini nih. Soalnya Vicky umur berapa sih? 18 Kak saat ini. Gila, 18 tahun. Kita beda 8 tahun loh Vicky. Kita beda 8 tahun. Berarti beda sama kakak Vicky juga 19 beda 9 tahun sama Vicky. Oke. Gila.
Vicky yang membuat Vicky semangat terus walaupun mungkin pasti yang namanya ada perubahan seperti itu, ada yang naik, ada yang turun ya. Yang membuat Vicky tetap semangat, tetap selain support dari teman, membuat Vicky tetap semangat, tetap optimis nih untuk mengikuti lomba sekaligus tetap kuliah itu seperti apa? Dan juga ikut lomba Got Talent menari. Jadi yang buat Vicky tetap semangat itu senyum orang tua sih Kak. Saat Vicky so sweet. Jadi saat Vicky ingin mengikut sebuah perlombaan atau apa, kan Vicky sering komunikasi seperti video call atau memberitahukan kepada mereka. Nah saat Vicky bilang Vicky ingin ikut ini atau dapat juara ini, itu senyum mereka yang membuat Vicky bersyukur. Inilah atau kayak Vicky mendapat juara 2. Vicky memberitahukan kepada kedua orang tua, kemudian mereka senyum dengan senyum yang sangat, itu membuat Vicky bangga lah akan diri Vicky sendiri. Kemudian saat Vicky ingin mengikuti lomba juga Kak, kayak mempersiapkan diri, kan tentunya gugup ya Kak, atau takut ini akan berjalan lancar atau tidak. Tetapi dengan senyum mereka, dengan motivasi kedua orang tua, itu sangat membuat Vicky seperti terlahir kembali atau keluar dari cangkang seperti itu Kak. Jadi senyum mereka sangat membantu Vicky dan sangat berguna dan sangat bermanfaat juga bagi Vicky. Tips juga ya Kak, Vicky sering juga akan di kamar Vicky kan ada poster, ada gambar keluarga Vicky kan. Foto keluarga. Ya, jadi setiap kalau mau keluar atau mau ikut event apa tuh pasti Vicky selalu lihat senyum mereka dari foto itu, karena itu menjadi penyemangat Vicky juga. Bangun pagi, melakukan aktivitas pasti harus lihat foto mereka. Itu memang keluarga itu adalah fondasi terkuat ya. Benar banget, buat kita semua yang menjalani aktivitas kita atau kesibukan kita masing-masing. Lalu kayak yang kita butuhkan sebagai anak kan tidak perlu kayak orang tua harus memberikan kata-kata yang sangat manis, cukup dengan senyuman atau kayak terlihat dari bahasa tubuh mereka bahwa mereka mendukung saja, itu sudah sangat berarti ya buat kita untuk jadi satu batu loncatan untuk kita untuk mau terus lebih maju lagi. Oke, terakhir nih Vicky, melihat anak-anak muda kita sekarang dan juga kemarin yang viral kemarin itu tadi ya, mungkin apa sih yang bisa Vicky sampaikan kepada pesan-pesan kepada anak-anak muda sekarang yang seumuran Vicky, yang mungkin menurut Vicky kurang peka nih dalam lingkungan sekitar, seperti apa? Oke, baik, jadi teman-teman semua, pesan atau motivasi dari Vicky sih untuk teman-teman, keluarlah dari zona nyaman kalian, dan mulailah mengenal hal yang baru, karena untuk zaman sekarang, jika kalian hanya berjalan di tempat, kalian tidak akan maju. Kalian harus keluar dari zona nyaman kalian dan keluarkanlah identitas kalian, karena mencintai diri sendiri itu lebih baik daripada harus mengagumi orang lain. Dan juga bagaimana kita harus dipuji, bukan kita yang memuji orang. Terima kasih, itu cuma motivasi dari Vicky. Oke, mungkin meminta dukungan nih buat teman-teman, karena Vicky kan ikut Indonesian Got Talent. Dukungan dari teman-teman, meminta dukungan dari teman-teman untuk kesuksesan dan kelancaran Indonesian Got Talent ini. Silakan Vicky. Oke, baik, jadi untuk teman-teman semua masyarakat Nusa Tenggara Timur maupun yang sudah mengenal Vicky, dan Vicky minta dukungannya, doa dan juga motivasi dari teman-teman untuk kegiatan Vicky yang kedepannya itu Indonesia Got Talent. Semoga dapat berjalan lancar dan Vicky dapat mengharumkan nama Nusa Tenggara Timur dan juga mengharumkan terkhususnya keluarga Vicky dan Universitas Citra Bangsa juga, dan juga bagaimana Vicky dapat mengharumkan nama kalian semua. Amin. Oke, baik sekali. Terima kasih banyak Vicky atas waktunya. Siap, Kak. Banyak sekali ya teman-teman yang bisa kita pelajari dari Vicky hari ini. Selain masih muda, bercita-cita jadi guru, aktif di dunia dance, tari, dan juga bahasa, wisata, semua aspek kayaknya mau diambil nih sama Vicky nih, kayaknya nggak dibagi-bagi sama orang lain nih. Oke teman-teman, kita doakan semoga apapun yang dilakukan sama Vicky ke depannya bisa mengharumkan nama bangsa, NTT, dan juga tentunya Universitas Citra Bangsa. Amin. Podcast bermutu dan berkualitas, podcast Citra Bangsa. Bye-bye teman-teman.